Di episode kali ini saya ingin membahas lagi tentang satu buku yang baru saja saya baca, tetapi sebenarnya nama penulisnya sudah sering saya sebutkan dan juga sudah sering saya dengar gitu ya, dan juga sudah sering saya, lihat dia berbicara di banyak media, terutama di podcast-podcast, yang terkenal di Amerika. Namanya Donald J. Robertson dan dia menulis beberapa buku, terutama dia adalah seorang fansnya Marcus Aurelius karena dia banyak sekali menulis buku tentang Marcus Aurelius, terutama buku, biografinya yang berjudul, Marcus Aurelius The Stoic Emperor. Dan di episode kali ini saya ingin membahas buku Stoicism and the Art of Happiness. Saya Jason Herlambang dan ini adalah segmen Stoic pakai Q. Buku ini menarik dan buku ini juga saya rekomendasikan bagi kamu yang tentunya ingin belajar lebih dalam lagi tentang stoikisme dan bagi kamu yang ingin mempraktekkan bagaimana cara hidup menggunakan cara-cara stoikisme. Buku ini ditulis sangat rapi oleh Donald J. Robertson dan buku ini dipublish oleh publisher yang namanya Teach Yourself. Jadi mereka itu mempublish buku-buku untuk mengajarkan diri kita. Apa saja bukunya, seperti buku bahasa Inggris, buku bahasa asing ke dalam bahasa Inggris, dan rata-rata bukunya adalah buku yang mengajarkan kita untuk mempelajari bahasa gitu ya. Dan di buku ini seperti halnya kita mempelajari sesuatu, terutama bahasa, Donald J. Robertson sangat piawai dan sangat sabar dalam menulisnya karena terlihat sekali dia menjelaskan detil demi detil istilah-istilah dari stoikisme atau dari istilah filsafat pada saat itu gitu ya. Dan yang menariknya lagi, ini buku tidak boring untuk dibaca seperti halnya buku-buku yang lainnya yang mengajarkan stoikisme. Bagi saya gitu ya, dia menulisnya sangat rapi gitu ya, membuat saya selalu ingin membacanya dan penasaran apa yang ia jelaskan di bagian berikutnya gitu. Dan yang paling menarik adalah dia menuliskan bahwa memang sebenarnya seorang stoik itu tidak memiliki guru dan seharusnya tidak memiliki guru. Guru dalam artian apa? Dalam artian bahwa kita itu tidak mempercayai atau semua stoik tidak mempercayai bahwa ada satu orang yang sangat bijaksana. Tidak ada. Bahkan Zeno pun dalam buku ini dijelaskan bahwa Zeno is our friend, but the truth is the truest friend of all. Jadi Zeno adalah pendiri dari stoikisme dan di dalam buku ini dia mengutip kata-katanya Chirippus. Chirippus itu adalah juga salah satu pendiri dari 3 pendiri stoikisme. Dia bilang bahwa Zeno adalah teman kita, tetapi kebenaran adalah teman sejati dari stoikisme. Jadi ini menunjukkan bahwa stoikisme itu bukan ajaran yang baku, bukan ajaran yang kaku, tetapi stoikisme ini adalah ajaran yang sangat fleksibel yang bisa dijelaskan dengan cara apapun selama itu memiliki sifat kebenaran. Kebenaran tentunya yang disetujui oleh stoikisme adalah virtue atau keutamaan, adalah sumber dari kebahagiaan yang seharusnya atau selayaknya kita kejar. Lalu dikotomi kendali gitu ya, ada hal-hal yang memang tidak perlu kita kejar dan ada hal-hal yang harus kita kejar atau kita kendalikan atau memang harus kita pelajari, yaitu
the faculty of reason gitu ya, cara kita berpikir, cara kita berlogika, cara kita menaruh judgment, menaruh impression gitu ya. Lalu kebenaran seperti memento mori, kebenaran untuk bahwa kita itu harus mempersiapkan diri menghadapi kesulitan dengan cara praktek-praktek yang diajarkan oleh stoikisme tentang premeditatio malorum, lalu praktis poverty gitu ya, atau melatih diri untuk hidup miskin gitu ya, dan segala hal lagi, bahwa praktek itu bisa atau sifatnya adalah kebenaran, bahwa ketika kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kemiskinan, maka kemiskinan itu tidak ada artinya, kemiskinan itu tidak menakutkan gitu ya. Kata Seneca pun bahwa taruhlah beberapa hari di dalam dirimu, atau praktekkan beberapa hari di satu minggu atau di dalam satu bulan gitu ya, untuk memakai baju yang seadanya, yang kita pikir kita jelek, yang kita pikir ketika kita menggunakan baju tersebut tidak membuat kita bahagia, lalu kita harus makan makanan seadanya gitu ya. Lalu tanyakan kepada diri kita, apakah ini yang membuatmu takut untuk menghadapi kemiskinan? Dan tentu saja ketika saya mempraktekannya, atau semua penulis ini mempraktekannya, atau bahkan Seneca mempraktekannya pun, ternyata kemiskinan itu adalah hal yang semu gitu. Hal yang semu, bahkan Seneca menyetujui bahwa apa yang dikatakan oleh Epicurus, cheerful poverty katanya ya, kalau kita bahagia, kita tidak miskin gitu ya, kita bahagia saja gitu. Dan buku-buku ini buku ini mengajarkan untuk kita, untuk saya juga gitu, bagaimana caranya menuju ke kebahagiaan yang disebutkan oleh stoikisme, atau oleh Plato, atau oleh Socrates, eudaimonia gitu ya, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang memang sifatnya sejati, sifatnya tidak akan pergi, sifatnya tidak akan tercuri oleh siapapun gitu ya. Dan di sini dijelaskan bagaimana cara kita hidup sendiri, bagaimana cara kita hidup dengan orang-orang yang kita cintai gitu ya, bagaimana cara kita bernegara bahkan gitu ya. Dan ini adalah, tentu saja stoicisme adalah sebuah filsafat yang mengajarkan the art gitu ya, atau seni untuk mencapai hidup yang bahagia. Jadi kalau kamu ingin baca buku ini, baca buku bagaimana caranya menjadi seorang stoik, mungkin kamu bisa baca buku ini daripada mendengarkan saya berbicara, daripada mendengarkan podcast-podcast saya yang tidak ada artinya gitu ya. Dan juga buku ini memberikan saya nuansa bahwa stoicisme itu bisa, atau enggak, tadi saya sudah ngomong juga ya, bahwa stoicisme itu bisa ditulis dari sudut pandang apapun, dijelaskan dari sudut pandang apapun. Karena stoikisme itu tidak baku, dan stoikisme itu harus bersifat kebenaran. Jadi demikian aja ya episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa menambah checklist kamu untuk membaca buku lebih banyak lagi dan menambah wawasan. Tetapi yang lebih penting, kita bisa belajar untuk mengubah apa yang harus kita ubah, yaitu pola pikir kita. Terima kasih.